Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rusdi, NPM 091081041909, Prodi Ilmu Administrasi Publik, kelas A, semester 6. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, hukum administrasi negara. Dan yang pertama, jelaskan pengertian hukum publik dan hukum privat. 2. Fungsi, kedudukan, kewarganegaraan dan tindakan hukum pemerintah. 3. Sebutkan tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000. 4. Sebutkan unsur-unsur negara menurut Ejazhan. 1. Pengertian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. 2. Fungsi, kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik dan sebagai wakil dari lembaga badan hukum privat. Kewenangan pemerintah sesuai asas legitimitas bahwa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangannya penerapan asas ini menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perilaku. Artinya, asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3, yaitu A. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. B. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya. C. Mandat adalah terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya. Tindakan pemerintah berstanding adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Organ dalam menjalankan fungsi pemerintahan ada 2 pemerintahan, yakni 1. Tindakan berdasarkan hukum case handling. 2. Tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan pada hukum case handling. Jadi dapat dikatakan tindakan hukum pemerintah apabila tindakan yang dimaksud dilakukan organ pemerintah berstruktur organ dan menimbulkan akibat hukum khusus di bidang hukum administrasi. Akibat yang timbul tersebut dapat berupa penciptaan hubungan hukum yang maupun perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada. Dengan demikian, tindakan hukum pemerintah dimaksud memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukan sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah berstruktur organ. Tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. 3. Tindakan yang dimaksud sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum. 4. Tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum. 5. Tindakan dilakukan berdasarkan hukum dan tindakan hukum pemerintah dapat berbentuk tindakan berdasarkan hukum publik dan berdasarkan hukum privat. 3. Sebutkan tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 3. Undang-Undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan Presiden. 7. Peraturan daerah. 4. Sebutkan unsur-unsur negara menurut
J. Unsur-unsur negara menurut F.J. Sathal yaitu pengakuan dan perlindungan HAM hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara berdasarkan atas prinsip-prinsip trias politika, legislatif, yudikatif, dan eksekutif, hingga penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang. 4. Peradilan administrasi negara. Baiklah, itulah tadi yang saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.